not the best. Saudara, saya mengaturkan terima kasih atas semua perhatian saudara. Saya meminta saudara untuk mengawal pencalonan Partai Nasdem terhadap saudara Anies Baswedan. Perjalanan masih panjang. Tegur, katakan yang tidak cepat. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Partai Nasdem telah mengumumkan calon presiden yang mereka usung di tahun 2024. Anies Baswedan. Partai Nasdem memang berhak mengusung sendiri calon presiden untuk Pilpres 2024, meski mereka tetap membutuhkan koalisi dengan partai lain untuk memenuhi ambang batas mencalonkan seseorang menjadi calon presiden, yaitu 20% jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dari pemilu legislatif sebelumnya. Kemungkinan besar koalisi yang akan terbentuk dari pencalonan Anies Baswedan ini adalah Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sebetulnya tidak mengejutkan di mana pada akhirnya Surya Paloh dan Nasdem memilih Anies, hanya saja waktu deklarasinya yang terkesan terburu-buru, tanggal 3 Oktober. Padahal kita tahu bersama bahwa negeri ini sedang berduka akibat peristiwa kerusuhan sepak bola di Malang. Ratusan supporter Aremania meninggal dunia. Seperti tidak ada rasa simpati dan empati. Kita semua sudah maklum siapa Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang memperoleh jabatan tersebut dengan memainkan politik identitas, agama, ras dan suku. Bahkan terkenal dengan kata-kata ayat dan mayat. Jika bukan pro Anies, maka orang yang meninggal dunia ditolak untuk disembahyangkan di tempat-tempat ibadah. Miris sekali, isu agama dan ras juga dimainkan. Ahok yang merupakan lawannya pada saat Pilkada 2017, habis-habisan diserang dari sisi tersebut. Bahkan meskipun Ahok sudah kalah dalam Pilkada tersebut, tetap saja terjadi demo berjilid-jilid karena Ahok dianggap menistakan agama. Meski kita tahu bahwa itu semua tidak benar, namun Ahok tetap tegar dan menjalankan sidang pengadilan dengan kepala tegak dan akhirnya karena desakan demo-demo, Ahok divonis penjara selama 2 tahun. Memang mengherankan, Partai Nasdem kepanjangan dari Partai Nasional Demokrat memilih Anies, bapak politik identitas sebagai capres yang akan diusungnya di 2024. Masih segar dalam ingatan kita ketika di 2014, Surya Paloh dan Nasdem adalah orang dan partai pertama yang mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden Indonesia. Kaum nasionalis dan pro-demokrasi melihat bahwa Surya Paloh dan Nasdem merupakan alternatif partai nasionalis selain PDI Perjuangan. Dukungan Partai Nasdem dan Surya Paloh tetap kepada Joko Widodo di 5 tahun kemudian. Kaum nasionalis dan pro-demokrasi melihat bahwa Surya Paloh dan Nasdem merupakan alternatif partai nasionalis selain PDI Perjuangan. Dukungan Partai Nasdem dan Surya Paloh tetap kepada Joko Widodo di 5 tahun kemudian. Dan pada saat itulah banyak nasionalis yang belum percaya dengan Surya Paloh dan Partai Nasdem, seolah mendapat bukti bahwa Surya Paloh dan Partai Nasdem adalah nasionalis sejati dan pengusung demokrasi yang setia. Hal ini dibuktikan dengan melesatnya perolehan suara di pemilu 2019 dari partai besutan Surya Paloh itu. Partai Nasdem mendapat 9,5% suara. Sebuah pencapaian yang boleh dikatakan luar biasa. Seiring dengan perjalanan waktu Partai Nasdem tetap terlihat sebagai partai yang sesuai dengan namanya, nasionalis dan demokrat. Bahkan di pidatonya, dengan tegas Surya Paloh mengatakan dia tidak ingin terjebak dengan politik identitas. Namun semua itu akhirnya berubah 180 derajat. Surya Paloh dan Nasdem mulai memperlihatkan wajah aslinya. Pada Rakernas Partai Nasdem di bulan Juni tahun 2022, partai ini mengajukan 3 nama calon capres yang akan didukung di 2024. Ada nama Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, dan Anies Baswedan. Nama yang disebut terakhir, kita sudah maklum bahwa mendapatkan julukan bapak politik identitas. Meskipun yang bersangkutan sudah berusaha untuk menghilangkan stigma itu dari dirinya, tetap saja julukan itu tetap melekat di dirinya. Bahkan pada saat tulisan ini dibuat,
dan hanya berselang 4 hari dari pencalonannya sebagai capres Partai Nasdem, Anies Baswedan menemui Rizik Syihab. Kita tahu semua siapa Rizik Syihab, yang organisasinya sudah dibubarkan dan dilarang pemerintah, bahkan dia sendiri masuk penjara dan kini telah bebas. Apakah Partai Nasdem dan Surya Paloh kena prank Anies Baswedan? Atau kita semua yang sangat tidak setuju dengan politik identitas yang kena prank Surya Paloh dan Partai Nasdem? Semoga saja Surya Paloh dan Partai Nasdem masih memiliki hati nurani dan bisa berpikir jernih.